Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden RI. Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin bilang akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga bea, cukai, dan PNBP. Hampir kita itu 30%. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah wacana bertambahnya jumlah kementerian lembaga di kabinet baru mendatang. Wacananya ada 44 kementerian dalam kabinet Prabowo Gibran. Beberapa kementerian akan dipecah. Apakah wacana ini untuk menjadikan kementerian yang ada lebih fokus pada bidang yang dijalani atau justru untuk mengakomodir kader parpol di kabinet? Sudah bersama kami politisi senior Partai Golkar Bang Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro. Selamat petang Bang Nurdin, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Mbak Cynthia, Mas Bang Nurdin. Ya, Bang Nurdin, ini tujuan dipecahnya kementerian ini sebenarnya apa? Urgensinya apa? Jadi kalau kita melihat tantangan bangsa hari ini, baik di dalam maupun keluar, maka bila ada ide Pak Presiden terpilih untuk menambah jumlah kabinet, kemudian fokus, kemudian memecah beberapa kementerian, itu ada sebuah ide dan gagasan yang sudah sangat antisipatif terhadap kebutuhan bangsa hari ini dan kebutuhan masa depan. Dan itu berarti bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu sangat paham tentang anatomi Indonesia. Yaitu Indonesia tidak lain adalah negeri ini terdiri beribu-ribu pulau, aneka suku bangsa, ribuan bahasa, kepulauan, dan sebagainya. Dan kemudian tantangan dari luar, terjadi krisis pangan, krisis energi, krisis air bersih, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka ketika Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang mendapat keamanan rakyat dan juga undang-undang yang baru saja disahkan telah memberi ruang kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan baik jumlah maupun struktur postur kabinetnya sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Saya yakin seorang presiden, apalagi Pak Prabowo, seorang pemimpin yang sudah sangat berpengalaman, beliau prajurit sejati yang Pancasilais, tentu sangat paham dengan anatomi bangsa Indonesia dan tantangan dari luar di masa depan. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Negeri kita, bangsa kita sangat besar, negara yang sangat luas. Maka ketika beberapa kementerian itu tergabung, itu mungkin penyambelnya tidak akan fokus. Tapi dengan adanya pemecahan-pemecahan, contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin, itu sesuatu yang sangat antisipatif terhadap kondisi bangsa kita dan kebutuhan bangsa kita. Ya. Jadi sekarang Kementerian Keuangan itu kan luas sekali ya. Ada bea cukai, imigrasi, apa bukan? Ditahan sampai di situ Bang Nurdin, lebih fokus agar pekerjaannya lebih bisa melayani masyarakat. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri, ini urgensi atau politis sih sebenarnya? Iya, susah dipungkiri ya, ada dinamika di internal di mana kita tahu ada koalisi yang besar dimiliki oleh Pak Prabowo ketika sukses menjadi pemenang Pilpres, otomatis dimensi politiknya lebih kuat ketimbang dimensi-dimensi teknokratik dan publiknya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ada penambahan kementerian maupun nomenklatur kementerian baru yang kita mulai lihat berseliweran di timeline sosial media kita maupun di media hari ini ya. Ada 44, ada 40, bahkan kalau saya hitung tuh sama badan-badannya ada 46 atau 47 sekian, Mbak Cynthia. Jadi itu menarik ya, tapi yang jelas kalau saya fokusnya bukan soal jumlahnya, tapi siapa nama-nama yang menempati posisi itu, karena menentukan dimensi mana yang paling kuat, dimensi teknokratisnya, dimensi politiknya, atau dimensi publiknya, seperti itu. Nah, Bang Nurdin, ini kan untuk pemecahannya ini kan disebut untuk akan diisi oleh orang-orang yang profesional. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jika orang-orang profesional itu juga politisi seperti itu. Ini bukan untuk bagi-bagi kursi ya? Ini sangat bukan sama sekali bukan untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun koalisi ini koalisi gemuk ya, koalisi besar. Tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri, tidak hanya untuk menteri saja. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi-bagi kalau kepentingannya. Tapi itu bukan kepentingannya. Ini kebutuhan bangsa hari ini dan tantangan masa depan kita baik dalam maupun di luar.
Dan Pak Prabowo betul-betul ingin fokus untuk menjalankan janji-janji kampanyenya, visi misinya, betul-betul beliau akan wujudkan Oke, itu. Nah, oleh karena itu, Bang sudah Nurdin, kalau dinyatakan memang bahwa disebut ingin fokus pembentukan agar masyarakat lebih terlayani, apakah sudah ada hitungannya? Apakah sudah ada risetnya? Apakah memang di kabinet sebelumnya nih atau di kabinet saat ini dinilai belum cukup maksimal, belum fokus dalam melayani masyarakat, sehingga harus dipecah? beliau Bapak Presiden terpilih itu telah bertekad untuk menjalankan pemerintahan ke depan dengan kabinet berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu beliau pasti sudah melakukan evaluasi, baik secara pribadi maupun oleh tim dari Pak Prabowo, melakukan evaluasi apa yang perlu dilanjutkan, yang sudah baik dilakukan Pak Jokowi itu dilanjutkan, kemudian apa yang kurangkan itu disempurnakan. Dari situ kemudian beliau akan menentukan jumlah kementerian dengan postur kabinetnya. Nah, oleh karena itu, suatu hal yang patut kita hargai karena beliau betul-betul di awal ini punya waktu yang cukup untuk memikirkan kebutuhan bangsa ke depan. Mhm, mhm. Mas Agung, kalau kabinetnya gemuk, kementeriannya besar, ini juga ada yang menyebut anggarannya juga akan membengkak. Konsekuensinya apa sih? Karena kalau dilihat dari faktor kesehatan aja nih, kegemukan itu nggak sehat loh. Ya otomatis ya Mbak ya, kalau memang ya budget itu pasti menjadi constraint utama ketika ada pembentukan kementerian ataupun nomenklatur baru ya. Ketika kita tahu bahwa nanti secara teknis ada nama yang harus diubah di seluruh Indonesia, dinas-dinasnya seperti itu. Yang kedua soal anggaran birokrasinya ya, nanti ada reorientasi baru, mutasi dan relokasi birokrasinya seperti itu. Dan yang paling ini lagi krusial bagaimana komunikasi koordinasi dengan kementerian sebelumnya itu transisinya seperti apa. Nah, khawatirnya proses administrasi kesekretariatan itu akan memakan waktu ketika memang arahan Pak Prabowo ini ingin melanjutkan dan tancap gas. Dan itu terbukti ketika beliau ingin melantik menteri-menterinya tanggal 21 Oktober atau sehari setelah beliau dilantik. Ini kan bagus, tapi saya ingin mengingatkan bahwa sepanjang pemerintahan pasca reformasi berdiri, ya periode pertama kabinet itu selalu diisi lebih banyak kalangan profesionalnya, lebih besar. Karena ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa pemerintahan ini memang fokus untuk menghadirkan aspirasi agar bisa dituntaskan beragam macam masalah ataupun kebutuhan-kebutuhan publik yang selama ini kita tahu lumayan besar ya. Mhm. Harapannya soal ekonomi yang semakin turun, ya kemudian soal hal-hal yang perlu dilanjutkan ataupun janji-janji kampanye yang harus segera dituntaskan. Jadi saya melihat memang ini tantangan yang cukup pelik ya, bagaimana menyeimbangkan agar tidak ada trade-off ya, aspirasi publik, dimensi-dimensi politiknya, tadi ada orang-orang teknokratik yang harus ditempatkan agar apa? Semua arahan dari janji-janji Ya. kampanye itu bisa segera dilunasi dan akselerasi pemerintahan bisa terjadi dengan geopolitik global yang begitu dinamis dan rentan seperti itu. Ya, Bang Nurdin, jika disebut tadi tantangannya cukup pelik, presiden terpilih akan merealisasinya akan sulit tidak sih? Sangat tidak sulit, ngapain sulit? Ini sudah dipikirkan kok tantangan bangsa seperti yang katakan Pak Agung tadi. Jadi begini Mbak Sinta, analognya tadi itu keliru itu. Tidak bisa disamakan gemuk semanusia di kesehatan dengan gemuk di pemerintahan. Ini kalau 44 itu bukan kabinet yang gemuk. Kalau 100, 150 itu 80, 90, 70 itu baru gemuk itu. Kalau 40 sampai 44 itu belum. Nah, dan begini, di zaman Orde Baru itu Menteri Perumahan itu sendiri. Kemudian Menteri PU sendiri, Menteri Lingkungan Hidup sendiri, Menteri Kehutanan sendiri. Jadi sudah pernah juga ini baru sendiri. Nah, Artinya mungkin ingin dari disamakan dengan dari Orde Baru seperti itu? bukan begitu Cynthia. Mungkin beliau sudah mengevaluasi ketika ini kementerian ini baru sendiri, maka dia fokus. Kalau tidak digabung itu bukan kurang fokus, tapi tidak maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tidak bisa dinilai sebuah anggaran dengan keberhasilan kementerian melayani kepentingan rakyat. Seberapa jauh kepentingan rakyat terlayani, maka anggaran tidak punya arti dibanding dengan kepentingan rakyat. Jadi tidak bisa hanya anggaran yang selalu menjadi alasan, kemudian kita tidak memiliki kepentingan Oke. rakyat. Ketika sebuah kabinet Tapi gini Bang Nurdin, untuk melayani kepentingan sebentar Cynthia. Kemudian kepentingan rakyat terlayani dengan baik, menuju kemakmuran, kesejahteraan, itu adalah jauh lebih baik dibanding menghitung anggaran itu, jumlah anggaran maksud saya gitu. Oke. Oke, tapi kalau untuk mengorganisirnya, untuk mengaturnya, karena kalau kita perspektif ke negara maju, Amerika Serikat itu hanya punya 15. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan juga dengan itu. Kalau soal mengatur kebijaksanaan memimpin seperti Indonesia, Pak Prabowo di hutan saja bisa memimpin, apalagi di Indonesia, apalagi di Jakarta. Di hutan saja beliau sudah pernah memimpin sebagai prajurit.
Jadi kalau soal kepemimpinan tidak usah ragukan lagi. 44 atau 40 atau 34, 30, beliau sangat mudah mengkoordinasikan. Sekarang beliau sudah paham betul tentang manajemen pemerintahan, manajemen militer, manajemen masyarakat. Beliau sudah sangat paham betul. Jadi kalau itu aku yakin Pak Prabowo insya Allah bisa memimpin bangsa ini ke depan dengan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Gimana Mas Agung? 15 Ya, kalau setuju, Amerika Serikat. Kalau nanti kita jadi 44, artinya hampir dikatakan hampir 3 kali lipat. Ya, sebenarnya jumlah kementerian di US ataupun di Indonesia memang tidak apple to apple kita bandingkan karena lanskap dan konteks politik dan tantangannya beda. Tapi saya ingin masuk pada tahapan kira-kira Pak Prabowo berkenan nggak kalau nama-nama menteri yang ingin dia lantik itu di-share ke publik supaya apa? Supaya kita bisa enak membedahnya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan tahu bagaimana rekam jejak menteri ini. Jadi Atau itu bahasa bagus, ide yang kabinet bagus ini itu tuh Pak selalu Agung. Itu ya. ide yang bagus itu Pak Agung. Itu ide yang bagus itu. Itu Ya. yang ide yang bagus. Bagus itu. Karena gini, karena bahasan soal kabinet ini akan abstrak dan tidak konkret ketika nama-nama itu tidak ada. Tapi kalau nama-nama itu ada, dipajang, dipaparkan, kita bedah bareng-bareng, publik punya kesempatan untuk terlibat dan partisipasi bisa meningkat. Nah, saya berharap Pak Prabowo untuk mendobrak tradisi baru ketika akan mengumumkan menteri-menterinya itu. Jadi artinya sebelum pelantikan gitu ya, sebelum tanggal 20 ya. Karena kan Betul. rencananya tanggal 21 diumumkannya. Betul Mbak Cynthia, jadi dipaparkan saja. Ini tradisi baru sepanjang sejarah saya kira belum pernah terjadi. Sehingga apa? Publik bisa membedah itu, publik bisa terlibat. Dan kalau memang ada nama-nama menteri yang bermasalah, punya kredit yang buruk, kita bisa menghajar dalam tanda petik ya, menggantinya segera. Jangan sampai menjadi benalu di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena kita ingin pemerintahan ini solid menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, geopolitik yang begitu. Artinya harus dibocorkan dulu dong kementeriannya akan jadi berapa, pos-posnya seperti apa, dan jumlahnya seberapa banyak gitu ya? Ya, saya mengendorse kenapa? Karena di masa Pak Prabowo ini ya harus ada tradisi baru, harus ada inovasi politik baru untuk membuat harapan publik itu sampai pada klimaks gitu. Oke. Dan ada beban dalam tanda petik ya, demokrasi yang dalam tanda petik agak sakit sekarang. Pak Prabowo punya beban yang sama besarnya merealisasikan agar lebih baik sebagaimana beliau punya janji makan siang bergizi gratis. Artinya apa? Demokrasi di masa Pak Prabowo harus lebih baik, harus lebih transparan, harus Ya. lebih maksimal lagi. Jadi Ya. umumkanlah itu dan publik terlibat dan partisipasi kita akan lebih baik seperti itu. Gimana Bang Nurdin, sudah ada belum masukan untuk mengumumkan terlebih dahulu, untuk diperiksa dulu oleh publik dan sebelum diumumkan, diresmikan? Saya kira ide Pak Agung ini sangat baik ya. Jadi itu bisa disampaikan secara langsung. Entah bagaimana mekanismenya, itu Pak Agung bisa cari sendiri. Saya kira semua ide yang bagus itu. Jadi ada semacam uji publik gitu ya. Jadi taruhlah misalnya 7 hari sebelum pelantikan Presiden terpilih mengumumkan calon-calon, baru calon ya, bakal calon lah, bakal Bang calon. Nurdin kayaknya lebih dekat sama Pak Prabowo ketimbang saya. Jadi itu saya kira ini ide yang bagus supaya ada Ya. keterbukaan. Era keterbukaan sekarang ini memang memerlukan daripada masukan, kritikan masyarakat, dan itu tidak bisa disepelekan, itu mesti didengar ya. Dan Pak Prabowo adalah orang yang saya kenal selama ini, beliau sangat mendengar daripada aspirasi rakyat. Oke, baik kalau gitu kita nantikan semoga didengar oleh tim dari Pak Prabowo untuk mengumumkan terlebih dahulu untuk diuji oleh publik. Terima kasih Bang Nurdin Halid dan juga Mas Agung Baskoro sudah bergabung Sama-sama, memberikan Mas. perspektif ya di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Terima kasih Pak Agung, terima kasih.